Nah, selanjutnya saya Ihsan Nurfadila dengan NIM belakang 128 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan memaparkan terkait studi kasus. Nah, di sini kami akan mengambil contoh PT Indugas Cipta Abadi yang mana di sini terdapat kasus terkait pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak. Di sini PT Indugas Cipta Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan tabung gas LPG 3 kg dan sudah menjalankan usahanya sejak tahun 2010. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang terus berkembang mengakibatkan konsumsi gas LPG 3 kg terus meningkat. Hal ini berdampak terhadap perputaran tabung LPG 3 kg yang semakin tinggi dan menyebabkan banyaknya tabung yang bocor dan harus diperbaiki. Tahun 2014, PT Indugas Cipta Abadi mendapatkan penawaran pekerjaan baru yaitu annealing dengan harga Rp17.625 per tabung dan order produksi sebanyak 2.000 tabung per hari. Nah, selanjutnya di sini terdapat perhitungan pendapatan dan biaya yang akan terjadi pada pekerjaan annealing. Di sini yang pertama penjualan untuk harga satuan sebesar Rp17.625 dan volume tabung 2.000-nya per hari dan dengan jumlah hari kerja 25, maka akan menghasilkan total penjualan sebesar Rp881.250.000. Selanjutnya untuk biaya produksinya, yang pertama ada bahan baku dengan yang terdiri atas cat hijau dengan harga satuan Rp3.360 membutuhkan biaya sebesar 168 juta. Lalu thinner dengan harga satuan Rp1.440 membutuhkan biaya 72 juta. Dan selanjutnya seal tape dengan harga satuan Rp335 dibutuhkan biaya Rp16.750.000. Pasir besi dengan harga satuan Rp360 membutuhkan biaya Rp18 juta. Plate balancer dengan harga satuan Rp2.550 membutuhkan biaya Rp127.500.000 dan gas LPG 50 kg dengan harga satuan Rp3.019 dibutuhkan biaya Rp150.950.000 sehingga total biaya bahan bakunya sebesar Rp553.200.000. Selanjutnya untuk BTKL-nya diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp73.312.450 dan BOP variabelnya Rp4.653.200 sehingga total untuk BTKL dan BOP-nya adalah Rp77.965.650. Untuk biaya operasionalnya yaitu biaya transportasi diperkirakan sebesar Rp137.500.000. Nah, untuk labanya ini sehingga menghasilkan Rp112.584.350 yang diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan dikurangi BTKL dan BOP lalu dikurangi lagi dengan biaya operasional atau biaya transportasi. Nah, di sini terdapat perhitungan analisis biaya relevan dengan menggunakan pendekatan metode variable costing, yang mana dalam analisis ini akan dibandingkan pendapatan dan biaya saat produksi reguler serta pendapatan dan biaya dengan diterimanya pesanan khusus. Kolom tanpa pesanan diperoleh dari rata-rata pendapatan dan biaya tahun 2013 dengan asumsi 125.000 tabung, dan kolom dengan pesanan ini merupakan hasil penjumlahan kolom tanpa pesanan ditambah pendapatan dan biaya untuk annealing. Di sini yang pertama pendapatan ketika memproduksi tanpa pesanan yakni 125.000 tabung sebesar Rp1.348.978. Lalu untuk pendapatan yang dengan pesanan sebesar Rp2.221.000.000 sekian sehingga selisihnya ialah Rp881.250.000. Untuk bahan bakunya ketika diproduksi tanpa pesanan yakni sebesar Rp708.3.546. Lalu ketika diproduksi dengan pesanan sebesar Rp1.261.203.546 sehingga selisihnya ialah Rp553.200.000. Selanjutnya untuk BTKL juga sama seperti sebelumnya yakni sebesar 192 juta sekian, dan ketika dengan pesanan produksinya membutuhkan 225 juta sekian sehingga selisihnya Rp73.312.450.
Lalu untuk BOP variabelnya dibutuhkan 75 juta sekian untuk yang tanpa pesanan, dan ketika dengan pesanan dibutuhkan 80 juta sekian, dan selisihnya 4.653.200. Untuk biaya administrasi dan umum variabel ketika memproduksi tanpa pesanan ialah 100 juta sekian, dan dengan pesanan dibutuhkan biaya 237 juta sekian, sehingga selisihnya ialah 137.500.000. Sehingga total biaya variabel untuk yang tanpa pesanan ini adalah 1.036.016.282 rupiah, dan ketika dengan pesanan total biaya variabelnya lebih besar lagi, yaitu 1.804.681.932 rupiah. Sehingga selisihnya antara biaya variabel dengan pesanan dan tanpa pesanan ini adalah 768.665.650 rupiah, dan kontribusi marginnya sebesar 304.262.656 rupiah untuk yang tanpa pesanan, dan yang dengan pesanan kontribusi marginnya sebesar 416.847.046 rupiah, sehingga selisihnya ialah 112.584.350 rupiah. Lalu berikutnya untuk perhitungan biaya tetap. Untuk biaya tetap ini sama antara yang tanpa pesanan dan dengan pesanan, karena biaya ini bersifat tetap. Jadi untuk BOP tetapnya sama sekitar 24.800-an, dan biaya administrasi dan umum ini 144 jutaan sama dengan dengan pesanan. Lalu biaya pemasaran tetapnya juga sama 18.400 sekian, sehingga total biaya tetapnya adalah sebesar 187.896.188 rupiah. Sehingga diperoleh laba untuk yang tanpa pesanan ini adalah sebesar 116.366.508 rupiah, dan yang dengan pesanan ini labanya sebesar 228.950.858 rupiah. Selisihnya masih sama karena penambahan biaya tetap ini biayanya sama, jadi selisihnya masih sama, yakni 112.584.350 rupiah, dengan marginnya adalah 2%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, produksi reguler sebanyak 125.000 tabung memberikan kontribusi margin sebesar 304.262.696 rupiah. Lalu untuk produksi dengan tambahan pesanan memberikan kontribusi margin sebesar 416.847.046 rupiah. Dan dengan diterimanya pesanan khusus ini, perusahaan akan mendapatkan tambahan laba sebesar 112.584.350 rupiah. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, margin kontribusi yang dihasilkan dengan diterimanya pesanan khusus masih berjumlah positif. Hal ini berarti pesanan khusus ini dapat menutup seluruh biaya variabel dan menutup biaya tetapnya. Di samping itu, dengan diterimanya pesanan khusus ini, perusahaan akan mendapatkan tambahan laba sebesar 2%, yaitu 112.584.350 rupiah. Perusahaan mempunyai kebijakan akan menerima setiap pekerjaan khusus selama pekerjaan tersebut memberikan laba. Nah, berdasarkan hasil analisis biaya relevan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menerima pesanan khusus yang diberikan oleh PT Pertamina Persero. Nah, selanjutnya di sini terdapat analisis terkait pengambilan keputusan memproduksi atau menghentikan produksi. Nah, di sini kami mengambil contoh dari CV Podokumpul. CV Podokumpul ini merupakan salah satu perusahaan yang berada di wilayah Kota Klaten yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Sekarang ini CV Podokumpul sedang mengalami kerugian pada salah satu lini produk, yaitu produksi makanan ringan potato. Sejak tahun 2009, penjualan produk ini mengalami penurunan. Pada tahun 2009, penjualan potato mengalami penurunan sebesar 47,5%. Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 28%, dan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 48,58%. Pada tahun 2012, perusahaan mengalami kerugian atas penjualan potato yaitu sebesar 47.056.247 rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 233,95% dibandingkan tahun 2011. Nah, penurunan penjualan tersebut disebabkan karena permintaan konsumen yang menurun. Akibatnya banyak target penjualan CV Podokumpul yang enggak terpenuhi, terutama untuk produk makanan ringan potato. Nah,
Maka dari itu, CV Pondok Kumpul memikirkan berbagai alternatif untuk dapat mengembangkan usahanya, antara lain dengan meneruskan produksi makanan ringan potato atau sebaliknya menghentikan produksi makanan ringan potato. Nah, berikut adalah penjualan makaroni dan potato tahun 2012. Untuk estimasi penjualan makaroni ini sebesar 146.219 bal dengan estimasi harga jualnya 28.000 dan anggaran penjualannya ialah 4.094.132.000. Untuk potato sendiri, estimasi penjualannya dalam satuan bal ialah 86.404 bal dan estimasi harga jualnya Rp24.200, sehingga anggaran penjualannya ialah Rp2.090.976.800. Berikutnya ini adalah perhitungan laba rugi tahun 2013 berdasarkan penjualan dan biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2012. Nah, berikut adalah perhitungan laba rugi tahun 2012. Nah, maaf, ini adalah laba rugi tahun 2012 ya. Nah, selanjutnya di sini penjualan untuk makaroni diperkirakan sebesar 4.094.000.000 sekian dan potato 2.090.000.000 sekian, sehingga total penjualan antara makaroni dan potato ini adalah 6.185.108.800. Dan untuk biaya variabelnya dapat dilihat sendiri ya, maaf teman-teman. Lalu untuk total biaya variabelnya ini adalah sebesar 5.575.562.900, sehingga kontribusi marginnya ini adalah 609.555.900 rupiah. Untuk biaya tetap langsungnya totalnya ialah 74.150.000 rupiah, sehingga segmen marginnya ialah 535.405.900 rupiah yang diperoleh dari kontribusi margin dikurangi dengan total biaya tetap langsung. Lalu untuk biaya tetap bersama totalnya ialah sebesar 259.866.800 rupiah, sehingga laba bersih yang diterima ialah 275.839.100 rupiah. Berdasarkan perhitungan laba rugi tersebut menunjukkan bahwa segmen margin makaroni sebesar Rp488.607.977 dan segmen margin potato sebesar Rp46.797.923. Hasil perhitungan laba rugi ini menunjukkan segmen margin makanan ringan potato positif. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan sebaiknya mempertahankan makanan ringan potato. Nah, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini adalah keputusan perusahaan menghentikan segmen produksi makanan ringan potato adalah hal yang tidak tepat, merupakan keputusan yang tidak tepat. Karena hasil perhitungan laba rugi berdasarkan variabel costing menunjukkan segmen margin makanan ringan potato positif, yaitu sebesar Rp46.797.923. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak perusahaan seharusnya tetap mempertahankan produksi makanan ringan potato. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.